Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, baik, seperti biasa, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, maka kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa dalam hati saja ya. Doa mulai. Selesai. Nah, sekarang saya cek dulu kehadirannya. Dengarkan namanya: Ferdinand, Januardin, Rilvan, Angelina, Alex, Ikhtiar, Claudius, Keisha, Ranfi, Rido. Nah, sekarang kalian buka bukunya. Sudah kalian buka bukunya? Nah, sekarang kita masuk atau materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai pencemaran udara. Sekali lagi, pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini tentu kita sudah tahu kenapa bisa ada yang namanya pencemaran udara di dalam kehidupan kita. Nah, misalnya ketika lingkungan kita tidak bersih, kemudian banyak limbah-limbah di sekitar rumah kita, maka itu salah satu yang menyebabkan penyakit di dalam hidup kita. Nah, siapa yang membawa penyakit-penyakit itu? Yang membawanya atau yang mendorongnya adalah angin. Iya kan? Ketika lingkungan kita tidak bersih, maka tiba-tiba ada angin yang kencang, maka itulah yang membawa penyakit di dalam hidup kita, baik kita dan juga hewan. Hewan juga bisa tercemar oleh penyakit. Ketika kandangnya tidak bersih, ketika kotoran-kotorannya tidak dibersihkan oleh manusia, maka bisa juga hewan tersebut akan mengalami yang namanya penyakit. Nah, itu tadi adalah mengenai pencemaran udara. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang menyebabkannya adalah ketika salah satu lingkungan kita tidak bersih, banyak tumpukan-tumpukan sampah, maka pada sampah atau ketika lingkungan kita bersih, di situ banyak bakteri. Ada bakterinya. Nah, dari bakterilah ada jenis penyakit. Nah, siapa yang membawa tadi? Adalah angin yang mendorongnya, angin yang membawa. Nah, misalnya ketika kita ada pakaian yang sudah basah, lalu kita jemur di tempat jemuran di samping rumah kita. Nah, tiba-tiba ada angin, kemudian ada juga debu di situ. Nah, siapa yang mendorong debu tadi pada pakaian? Adalah angin. Berarti itu salah satu sudah mencemarkan pakaian kita menjadi kotor. Nah, sehingga ketika nanti kita memakai pakaian tersebut, maka apa yang terjadi pada kulit kita? Kulit kita menjadi gatal karena pada debu tadi ada bakterinya. Nah, itu yang disebut dengan pencemaran udara. Sudah? Kemudian ketika kita bernafas, ya kan, menghirup udara, maka misalnya ketika udara yang kita hirup itu kotor, maka apa yang terjadi? Kita sudah menghirup yang namanya penyakit, sudah masuk di dalam paru-paru kita. Lewat mana tadi udaranya? Lewat hidung. Kemudian baru masuk ke dalam paru-paru
kita. Sudah? Sudah mengerti dulu sampai di situ? Sudah? Ya. Nah, bagaimana tadi? Sudah mengerti yang disebut dengan pencemaran udara? Sudah. Nah, sekarang kita masuk pada mata pelajaran PKN. Ya, pada mata pelajaran PKN. Nah, kalian buka halaman selanjutnya. Sudah? Nah, di sini adalah ada yang namanya gotong royong. Nah, mereka sedang melakukan gotong royong. Sudah? Nah, sebelum mereka melakukan gotong royong, apa yang mereka lakukan terlebih dahulu? Yaitu musyawarah. Mereka melakukan yang namanya atau mereka mengadakan musyawarah sebelum melakukan yang namanya gotong royong atau kerja bakti. Apa arti dari musyawarah itu? Yaitu apa? Ada yang tahu? Musyawarah pendapat bersama. Nah, mereka memberikan pendapat bersama sebelum mereka mau melakukan yang namanya kerja bakti. Nah, di sini ada berbagai kegiatan yang sedang mereka lakukan. Ya, yang pertama ada yang sedang menyapu, kemudian ada yang mengangkat pot bunga, kemudian ada juga yang membersihkan sampah dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, yang pertama tadi mereka melakukan yang namanya musyawarah sebelum melakukan satu kegiatan. Sudah? Nah, kemudian, di sini coba kalian perhatikan di sini di dalam kelas 5 mereka sedang melakukan yang namanya musyawarah tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, apa saja musyawarah juga yang sedang mereka lakukan di kelas 5 ini? Yaitu mengenai pembahasan bersama tentang kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan di sekolah. Nah, siapa ketuanya, siapa bendaharanya, dan siapa sekretaris. Nah, itu dilakukan terlebih dahulu, dipilih terlebih dahulu sebelum memulai yang namanya kegiatan. Sudah? Ada dulu pertanyaan sampai di situ? Tidak ada? Tidak ada. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia yaitu di sini ada salah satu keluarga. Ada ayah dan ibu. Kemudian ada satu orang anak. Namanya adalah Lani. Nah, ayah adalah sedang membaca cerita. Kemudian ibu juga sedang menonton televisi. Kemudian Lani sedang membaca cerita bersama dengan ayah dan sambil bermain. Nah, setelah mereka sudah membaca satu cerita, nah cerita apa yang sedang dibaca oleh ayah beserta dengan Lani, yaitu bagaimana cara membuat satu karya seni. Nah, membuat satu karya seni itu adalah menggambar. Sudah? Nah, setelah tadi Lani sama ayah Lani, mereka sudah membaca bagaimana cara membuat satu karya seni, lalu mereka sambil mempraktekannya. Setelah sudah selesai mereka baca dari cerita. Nah, apa saja alat-alat yang harus dipersiapkan di situ sebelum membuat satu karya seni? Yang pertama, harus dipersiapkan terlebih dahulu buku gambar. Kemudian pensil, kemudian pensil gambar, kemudian apa lagi? Pensil 2B itu tadi sudah. Kemudian apa lagi? Penggaris, penghapus, sama
pengikis. Nah, itu alat-alat yang harus dipersiapkan. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, setelah sudah selesai mereka gambar, adalah sudah ada hasilnya di sini. Bagus kan? Coba kalian lihat gambar ya, bagus kan? Nah, gambar yang sedang mereka gambar adalah gambar bunga. Sudah gambar bunga. Oke? Sudah lihat? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di mata pelajaran seni budaya. Ya, di mata pelajaran seni budaya, yaitu di sini ada yang sedang melakukan tarian. Ya, ada yang sedang melakukan tarian. Nah, tarian apa yang sedang mereka lakukan? Yaitu tarian apa? Tarian klono topeng. Sudah, yang sedang dilakukan di sini adalah tarian klono topeng. Sudah. Nah, di dalam tarian klono topeng ini adalah ketika kita melakukan satu tarian itu, lalu kita ambil topeng, diletakkan di muka kita sehingga orang tidak mengenal siapa kita, kecuali kalau orang itu sudah tahu suara kita, baru dia bisa menebak bahwa ini adalah Lani yang sedang tampil dalam satu tarian. Sudah? Mengerti dulu sampai di situ? Mengerti? Ada pertanyaan? Ada tidak? Tidak ada. Sudah? Nah, dari keempat mata pelajaran ini tadi yaitu mata pelajaran IPA, kemudian PKN, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya. Apakah ada yang kalian tanyakan dari keempat mata pelajaran yang sudah kita jelaskan pada pagi hari ini? Tidak. Ada? Tidak. Tidak ada. Sudah mengerti dulu sampai di situ? Sudah. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan, sekarang coba kalian perhatikan halaman 44. Ya, kalian buka bukunya. Di situ ada tugas sebanyak 6. Ya, ada tugas sebanyak 6. Nah, tugas ini kalian kerjakan di rumah. Besok kita periksa. Sudah? Sudah tahu di mana tugasnya? Di halaman 44. Nah, kalian kerjakan di rumah ya. Besok kita periksa. Nah, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa kalian mengerti. Kalian ulang lagi ke rumah supaya kalian lebih bisa memahaminya. Nah, seperti biasa sebelum kita mengakhiri, maka kita harus mengakhirinya dengan doa. Doa mulai. Selesai. Oke, sekian dan terima kasih.